Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya ajak Anda ke Bali ya. Nah, ngobrolin soal Bali, kalau kita mungkin pergi ke Bali ya, pasti kita akan melihat banyak orang yang membawa Banten. Nah, Banten itu merupakan sesaji kayak gitu guys ya. Terus kemudian juga ada saji, kemudian ada bunga-bunga yang diletakkan di dalam ini ya, semacam daun kelapa muda, jadi kayak gitu. Oke guys, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang Canang Sari. Nah, Canang Sari ini adalah perlengkapan keagamaan ya umat Hindu di Bali untuk persembahan tiap harinya. Nah, persembahan ini bisa ditemui di berbagai tempat ya, bisa di pura, di Merajan ya, atau mungkin pura yang ada di rumah, tempat sembahyang kecil di rumah-rumah kayak gitu ya guys ya. Kemudian di jalan-jalan, di pantai, di hotel dan sebagainya. Nah guys, canang sendiri merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan. Di samping juga ada yang kayak buah-buahan kayak gini juga termasuk ke dalam banten ya. Dan dari segi penggunaan, bentuk dan perlengkapannya, nah ini canang dibedakan menjadi berbagai macam ya. Ada pokoknya ini ya, sesuai dengan kegiatannya masing-masing dan juga mungkin untuk keperluannya masing-masing. Nah, namanya ada canang genten, ada canang burat wangi, ada lengewangi, ada canang sari dan juga canang meraka. Oke guys, secara etimologi atau asal katanya, nah canang ini berasal dari kata canang dan sari. Kalau sari itu bisa dikatakan sebagai inti, sedangkan canang itu wadah atau anyaman. Jadi kayak gitu ya. Nah, menurut Kamus Bahasa Bali, canang merupakan sebuah kata benda ya dengan tingkatan bahasa halus yang memiliki arti sirih. Nah, sirih itu, ini merupakan sebuah ini ya, perlengkapan guys yang sangat dibutuhkan ya, yang bernilai tinggi karena sebagai lambang penghormatan untuk disuguhkan ke tamu ya, yang sangat dihormati. Jadi memang zaman dulu nggak cuma di Indonesia saja ya, tapi juga di Asia Tenggara juga ini mengenal tradisi bersirih ya. Dan untuk canang sendiri, nah ini menurut Ida Pedanda Gede Made Gunung, ini seorang pedanda di Bali atau tokoh agama di Bali, ini mengatakan bahwa canang terdiri dari suku kata yaitu ca dan nang. Nah, ca itu artinya indah, sementara nang berarti tujuan. Dengan begitu, pengertian canang bisa dijabarkan menjadi sebuah sarana yang bertujuan untuk memohon keindahan atau sundaram ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa. Nah guys, untuk canang sendiri ini punya simbol-simbol ya, dan bagian-bagian penyusun canang itu ada ini sebagai berikut ya guys ya. Ada ceper ya, ceper itu alas dari canang yang berbentuk segi empat dan melambangkan angga sarira atau badan. Nah, komposisinya itu melambangkan pembentuk angga sarira atau panca mahabhuta, panca tanmantra, panca budindriya dan juga panca kamendriya. Jadi gitu, canang yang dialasi ceper merupakan simbol Arda Chandra, sedangkan yang dialasi oleh tamas kecil merupakan simbol dari Windu. Kemudian ada beras guys ya, atau wija yang melambangkan sang yang atma atau yang membuat badan menjadi hidup. Nah, di sini juga ada porosan atau peporosan yang terbuat dari daun sirih, kapur, dan gambir yang masing-masing memiliki ini ya, lambang gitu Trimurti, yaitu kalau kapur itu Siwa, Wisnu itu sirih, Brahma itu gambir. Kemudian tidak ketinggalan ada jajan itu ada kayak makanan tradisional gitu ya. Kemudian ada tebu dan juga pisang yang menjadi simbol dari Tedong Ongkara yang melambangkan kekuatan upeti, stiti, dan peralinan dalam kehidupan di alam semesta.
Nah, kemudian ada sampian uras yang juga disebut sebagai duras, dibuat dari rangkaian janur yang ditata berbentuk bundar yang biasanya terdiri dari 8 ruas atau helai yang melambangkan roda kehidupan atau asta iswaryanya. Terdapat 8 karakteristik yang menyertai setiap kehidupan umat manusia. Kemudian guys, untuk bunganya sendiri ini ada ini ya, diurutkan jadi bunga berwarna putih, disusun di timur sebagai simbol dari Sang Hyang Iswara atau Dewa Iswara. Kemudian bunga berwarna merah sebagai simbol Dewa Brahma, bunga berwarna kuning untuk simbol Mahadewa, dan ini ya untuk Dewa Wisnu ini bunga berwarna biru atau hijau. Dan kemudian ada kembang rampai disusun di tengah sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Pancadewata. Kemudian guys, kembang rampai ini diletakkan di atas susunan bunga yang memiliki makna sebagai lambang kebijaksanaan. Kemudian ada lepa atau boreh miye, ini merupakan lambang dari sikap dan perilaku yang baik. Kemudian ada minyak wangi atau mikan. Nah, ini menjadi lambang ketenangan jiwa atau pengendalian diri. Nah, ada juga sih canang sari yang disempurnakan dengan sejumlah kepeng atau uang kertas yang konon untuk menjadi esensi atau sari dari persembahan. Dan fungsinya sendiri, canang ini memiliki arti sebagai ini sih persembahan harian kepada Sang Yang Widiwasa untuk ungkapan syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia, gitu guys. Dan ini guys, kalau kita lihat, nah kalau Anda mungkin datang ke Bali, ya jangan inilah ya kita harus menghormati gitu guys, sama persajian semacam ini guys, yang ini juga merupakan salah satu budaya dan yang ada unsur keindahannya, yaitu bunga itu sendiri. Dan kita bisa melihat loh ya, di mana-mana ada, di pantai dan sebagainya ada ya, di pura apalagi ya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya, dan jangan lupa untuk menyimak bahasan-bahasan lainnya di channel ini. Bye.